Hai anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran online hari ini. Kita akan membahas tentang muatan pembelajaran SPDP dan PJOK. Anak-anak, simak pembelajaran berikut sampai selesai ya. Untuk mengawali pembelajaran online hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, supaya kita selalu dilindungi dalam berkat Tuhan. Untuk doa kali ini, silahkan anak-anak ambil sikap berdoa yang baik. Bu Stella pimpin dari sini ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan belajar. Sedikiranya Kau berkati kami menjadi anak yang mau mendengarkan, mau memperhatikan, dan mau mempelajari materi hari ini dengan baik. Berkati pembelajaran hari ini Tuhan, semoga Engkau turun di atas kami semua dan memberikan berkat yang berlimpah. Doa yang jauh dari kata sempurna ini Tuhan, kami pasrahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mulai untuk membedakan panjang dan pendek nada pada lagu anak. Sebelumnya, anak-anak perlu tahu apa itu nada. Nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Nada diucapkan berbeda-beda. Ada nada panjang, ada juga nada pendek. Panjang nada dihitung dengan ketukan. Nada pertama itu ketukan tidak diperpanjang. Untuk nada kedua, ketukan diperpanjang satu ketukan. Nah, pada notasi angka dalam lagu, nada panjang dituliskan dengan titik. Nah, anak-anak, ini ada contoh potongan lirik lagu, sudah ada dengan notasinya dan simbol untuk ketukannya. Di situ ada simbol segitiga yang berarti satu ketukan. Lalu lingkaran di situ sebagai dua ketukan. Jadi anak-anak, pada potongan lirik lagu dan notasi ini sudah ada ketukannya. Jadi ketika bernyanyi kita juga menyesuaikan dengan ketukan yang sudah ada pada teks lagu yang akan kita nyanyikan. Untuk tekanan kuat dan lemah pada lagu anak, ini ada irama yang diatur dengan memperhatikan panjang pendeknya bunyi. Ada juga irama yang diatur dengan memperhatikan kuat lemahnya bunyi. Nah, hitungan pertama pada satu birama selalu lebih kuat daripada hitungan berikutnya. Contohnya, ini ada lagu yang berjudul Jika, ciptaan A.T. Mahmud. Untuk ketukannya 2/4. Anak-anak, kalian perhatikan pada teks atau lirik dari lagu Jika ini. Di bawah kata-kata atau syair lagunya ada simbol kotak kecil. Nah, pada syair lagu tersebut yang bertanda kotak kecil itu dinyanyikan dengan tekanan kuat. Gitu ya, anak-anak. Sedangkan untuk panjang pendek dan kuat lemah nada, ini panjang atau pendeknya nada dapat dihitung dengan ketukan anak-anak. Kuat atau lemahnya nada juga ditentukan dengan tekanan suara. Syair dengan tekanan kuat biasanya dinyanyikan keras, sedangkan syair dengan tekanan lemah dinyanyikan lembut. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara melakukan gerakan kepala dan tangan.
Gerakan kepala berupa menengok ke kanan atau ke kiri, menengadah atau menunduk. Anak-anak bisa perhatikan gambar yang paling atas, itu ada gerakan tengok kanan dan tengok kiri. Untuk gerakan tangan, di sini bisa mendorong, menarik, bertepuk tangan, atau menjentikkan jari. Anak-anak bisa lihat gambar yang di bawah, itu ada contoh gerakan mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah. Sedangkan untuk melakukan gerakan kaki kita gunakan untuk berjalan, berlari, atau melangkah ke samping. Nah, ini salah satu contoh melakukan gerakan kaki. Pada gambar di sini, dia melangkah ya, melangkah. Dan anak-anak pasti sering sekali melakukan gerakan kaki ini. Nah, gerakan kaki ternyata dapat dirangkai menjadi suatu tarian anak-anak. Sekarang anak-anak perhatikan contoh gerakan kaki berikut. Yang pertama, bagian atas sebelah kiri itu ada contoh gerakan kaki melangkah ke depan. Untuk gambar yang paling atas sebelah kanan, itu ada gerakan kaki melangkah ke samping. Sedangkan gambar yang sebelah kiri bawah, itu ada gerakan lutut ditekuk. Dan yang terakhir, gambar di sebelah kanan bawah, ada gerak kaki diangkat. Anak-anak perhatikan baik-baik ya contoh-contohnya. Kalau yang ini melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki. Gerakan kepala, tangan, dan kaki dapat digabung membentuk tarian. Agar gerakan kompak, anak-anak bisa melakukan dengan hitungan. Contohnya di sini ada gerakan bermain layang-layang, menggabungkan gerak kepala, tangan, dan kaki. Gerak memutar dan menekuk. Anak-anak, ternyata gerak tanpa berpindah tempat itu disebut gerak non-lokomotor. Nah, apa saja gerak tanpa berpindah tempat? Coba anak-anak ingat-ingat lagi, apa saja gerakan tanpa berpindah tempat? Banyak sekali loh contohnya. Nah, gerakan tanpa berpindah tempat itu salah satunya adalah gerakan memutar dan gerakan menekuk badan. Di situ ada gambar gerakan memutar dan gerakan menekuk. Itu merupakan contoh gerak non-lokomotor. Untuk gerak memutar, itu kita akan memutarkan badan. Nah, gerak memutar ini dapat melatih keseimbangan anak-anak. Kalian bisa lakukan dengan cara berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, dan berputarlah ke kiri dan ke kanan. Seperti gambar itu ya. Untuk gerak menekuk, misalnya anak diminta untuk menekuk lutut dan pandangan lurus ke depan. Kedua tangan diangkat selebar bahu dan tekuk lutut, turunkan badan. Seperti gambar itu ya. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan nih gerakan memutar dengan menekuk bersama teman-teman atau bersama adik kakak di rumah. Gerakan memutar dapat dilakukan juga sambil bermain loh. Misalnya saja permainan menggunakan simpai. Gerak meliuk dan menarik. Gerak meliukkan tubuh termasuk gerak tanpa berpindah tempat. Gerak meliuk dilakukan dengan meliukkan tubuh ke samping. Nah, posisi tubuhnya harus tegak. Kedua tangan diangkat ke atas dan gerakan tubuh ke samping kiri dan ke kanan secara bergantian.
Nah, gerakan meliukan tubuh ini dapat melatih kelenturan tubuh anak-anak. Dan untuk gerakan menarik juga termasuk gerakan tanpa berpindah tempat. Nah, gerakan ini dilakukan oleh dua orang atau berpasangan. Gerakan ini dapat melatih kekuatan otot tangan. Caranya, anak-anak bisa berdiri saling berhadapan dengan teman, lalu peganglah kedua tangan temanmu, dekatkan kaki kanan kalian, condongkan tubuh ke belakang, dan lakukan tarik-menarik. Nah, gerakan ini juga bisa dilakukan dengan cara duduk ya, anak-anak. Nah, anak-anak, Bu Stella sudah selesai menyampaikan materi SPDP dan PJOK hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami semuanya dengan baik ya. Karena tadi kita membuka dengan berdoa, maka kita tutup kegiatan pembelajaran online hari ini dengan berdoa. Bu Stella pimpin lagi ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita doakan bersama-sama doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih juga sudah menyaksikan video materi hari ini untuk SPDP dan PJOK. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah ya, anak-anak. Sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya. Dadah!